Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini sesuai thumbnail nih. Gua lagi sebenarnya sih ada pertanyaan nih. Jadi ini lebih ke lo nanya, gua jawab. Ini isu yang lagi ke-up terus nih. Dari kemarin tuh udah ada kejadian gitu ya. Dan sekarang kemarin juga ada lagi kejadian gitu, tipis-tipis. Dan sebenarnya gue agak bukannya males ya untuk ngebahas ini tuh. Ya gue sebenarnya nggak pengen terlalu apa ya, maksudnya terlibat apa gimana ya, maksudnya ya. Tapi ini gimana ya, suka atau nggak suka, ini adalah bagian dari pervespaan gitu. Dan kalau teman-teman bilang gue kok nggak ngebahas soal itu gitu, teman-teman salah. Soal ekstrim gitu ya, gue awal-awal bikin YouTube justru gue berkolaborasinya sama anak ekstrim, sama Gary ya, Gary gerombolan ekstrim dari Bandung tuh, kolaborasi di sini sama anak ekstrim gitu. Dan mungkin di konten IG gue pernah ada juga, atau di short video gue gitu. Dan mungkin teman-teman juga melihat nih, ada nih yang sekarang udah jadi influencer juga, atau mungkin sekarang ada di dalam circle orang-orang top di perpespaan. Itu beberapa ada yang anak-anak ekstrim, gue tahu gitu. Cuman ya sekarang mungkin ekstrimnya beda ya. Jadi gini teman-teman, gue tahu ini dulu ya, ini dulu cikal bakalnya nih gue bikin konten ini nih. Om Eman, gimana nih tanggapan Om Eman sebagai salah satu influencer terutama di dunia pervespaan, untuk mereka yang beberapa waktu belakangan ini suka bikin onar atau rusuh di acara Vespa yang terselenggara? Nah itu dia tuh. Jadi nyambung yang tadi ya. Jadi ekstrim dulu tuh beda teman-teman sama ekstrim yang sekarang, bergeser. Jadi yang ekstrim yang gue tahu, gue sekali lagi nggak pernah tahu. Kalau kira-kira salah bang ya tulis aja salah gitu. Dulu tuh ekstrimnya bener-bener murni gitu, kayak gue sendiri juga kalau itu golongannya masuk, dan gue memang berteman ya, ini gue nyangin. Jadi Vespa ekstrim itu dulu tuh ya Vespa yang dipanjangin atau dilebarin, makanya ada dulu kelas ekstrim gitu. Vespa ekstrim tuh ada kontes-kontesnya dulu gitu. Ada yang mesinnya dipindahin ke tengah, ada yang berbentuk jadi chopper apa segala macam, itu ekstrim pokoknya deh, pokoknya ada dibentuk apa segala macam gitu. Nah kalau ekstrim yang mulai masuk nih ke sampah, jadi ekstrim itu kan bentuknya macam-macam ya, intinya di luar dari bodi Vespa, jadi cuma pakai mesinnya aja gitu kan. Nah dia pakai mesinnya aja, diambil mesinnya doang gitu. Nah dibikinlah, ada yang macam-macam, ada yang bikin tricycle, bilangnya tricycle, ada yang dibikin skuter tuh, skuter baru. Kalau skuter sih menurut gue baru kesini kini, maksudnya di eranya tuh menyusul gitu, baru masuk ke skuter. Nah sampah ini kenapa sih ada nih? Nah tadinya itu kan, koreksi kalau gue salah ya, event Vespa itu kan sering nih kalau waktu itu tuh, kayaknya tiap bulan berkesinambungan ada terus gitu. Nah itu kan jadi kayak semacam, kayak kalau nggak ada kan rindu event gitu, makanya keluar tuh istilah rindu event. Nah dia ada satu Vespa nih mungkin nih temen nih, dia pengen jalan bareng-bareng kan, pengen ke event itu bareng-bareng. Nah akhirnya dibikin tuh, kita bikin tuh, ada dikasih dengan besi-besi sederhana, intinya jadilah tuh Vespa yang lebar buat jalan bareng-bareng ke event. Itu sih kalau menurut gua, atau yang panjang buat jalan bareng-bareng gitu. Intinya mereka kebersamaan pengen datang satu event. Bukan masalah Vespanya, ini masalah datang ke event ketemu saudara-saudara sepervespaan. Intinya itu kalau menurut gua pertama-tama awal. Nah semakin kesini kreasinya semakin tinggi, adalah gubuk-gubuk segala macam ya kan. Nah dari gubuk-gubuk ini akhirnya ada lagi tuh, karena perjalanannya kan di jauh, makin jauh, akhirnya masuklah jadi sampah, karena yang ditaruh di sampah-sampah gitu. Awalnya Vespa sampah itu masih cihuy. Kenapa? Karena dia mengumpulkan sampah itu sejatinya buat
nambah perbekalan di perjalanan. Maksudnya gimana bang? Sampah-sampah itu, botol-botol bekas oli, bekas aqua, apa segala macam yang dari dia pergunakan, dia pakai atau yang ditemukan di jalan dikumpulin itu nanti dikiloin men. Dikiloin itu buat bekal perjalanan, buat nambahin gitu. Bergeser makin ke sini, sampah-sampah itu bukannya dicari dari jalan tapi memang ditempel biar terkesannya jadi Vespa sampah gitu. Kenapa mulai ada timbul gesekan gitu. Timbul gesekannya ini awal-awalnya tuh mungkin karena mengganggu jalan ya, karena kan dengan posisi yang melebar panjang gitu kan, lampu penerangan kurang, itu akhirnya tuh itu mulai beberapa tempat mulai merazia Vespa-Vespa sampah gitu. Vespa minta-minta ini baru bergeser lagi, bahas yang sininya lagi teman-teman gitu. Jadi Vespa sampah itu begitu itu. Nah, kalau bang, kalau event dulu gimana bang? Event dulu kalau Vespa gubuk dulu masih nggak masalah. Vespa sampah pun juga masih nggak terlalu masalah gitu. Masih belum terlalu inilah. Karena orang masih masih agak respect lah ya. Karena dia nggak meminta-minta. Tapi pada saat dia masuk nih level terbaru nih, minta-minta. Sebenarnya dia minta-minta karena apa sih? Karena perjalanan. Jadi ini modal nekat doang nih teman-teman pada. Jadi mereka bikin uang nggak memadai nih, cuma seadanya aja nih. Tapi dia nekat jalan. Dia nekat jalan apa? Nah ini dia, berlindung di balik persaudaraan. Berlindung di balik persaudaraan gimana? Karena saat dia ke tempat sini, ntar ada yang nampung. Saat kesini, ntar ada yang nampung. Gitu. Memang gini teman-teman, kalau masalah kayak begitu, jadi gue cerita dulu deh ya, gue cerita tentang gue dulu ya, jadi teman-teman tahu, jadi teman-teman nggak berstigma, karena kan teman-teman yang nonton ini tahu gue cuma di layar, ya nggak, beberapa yang udah kenal gue lama ya itu tahu gitu, gue punya Vespa Extreme juga punya, gue Vespa yang dipanjangin, gue punya Sespan, Anhang, gue pernah punya gitu ya, jadi gue bisa bercerita gitu, kayak gue juga berteman gitu. Kok gue bisa bang berteman sama Extreme? Gue berteman deket. Ya kalau lo nonton video gue awal-awal juga gue sama Vespa Extreme gitu. Nah, kenapa gue deketnya sama anak Extreme nih? Kenapa? Karena gue sebagai gue main originalan, gue main Extreme tuh satu ya yang menurut gue ya, itu freedom. Lo naik Vespa, bener-bener freedom, lo nggak takut lecet, lo nggak mikirin originalan, lo nggak mikirin nih, lo bawa Vespa ori, parkir, hilang, itunya diumpetin dulu apa segala macam, pedonya takut ntar apa berat lah, pokoknya yang semerawut tentang pikiran perorian duniawi itu nggak ada gitu. Jadi saat lu pakai Extreme udah feel free aja, pokoknya ya lu rasa paling keren aja dah kalau pakai Extreme udah gitu. Nah kenapa gue lebih deket lagi, karena gue main originalan ya, itu anak-anak Extreme itu kan nggak perlu kayak gitu-gitu. Itu gue dulu dengan mudahnya banget. Jadi dulu Extreme itu nggak cuma melulu Vespa PS atau PS yang murah-murah teman-teman. VBB juga dulu nggak VBB bilangnya, Vespa Endok gitu udah ini aja. Bang, stang jengger. Lu bilangnya stang jengger, bukan stang VBB. Bang, stang jengger gua bang. Bayarin aja deh. Gue pengen ganti pakai stang Batman. Stang Batman itu stang yang pipa doang, kayak stang gocapan, stang pipa doang. Cuman dia bonggolnya bukan kayak bonggol gocapan, tapi bonggolnya bonggol berbentuk Batman. Makanya dibilangnya stang Batman. Gue pengen ganti pakai stang Batman aja biar ekstrim. Gitu. Itu udah ekstrim tuh waktu itu tuh dulu tuh pakai stang Batman. Baru kan nanti berkembang lagi, ada yang begini, ada yang tingginya nggak selaras gitu kan. Baru nanti dioper lagi tuh, ya kan. Ada yang gasnya di kaki, gitu. Ada yang kuplingnya di kaki nih, kuplingnya di kaki. Ada juga yang gitu. Pokoknya dirubah lah sedemikian rupa. Nah itu gua nampung-nampungin tuh, klakson, GPM, orisinil, apa segala macam. Kagak main dia. Emblem copot, lampu stop apalagi, copot lampu stop. Udah, nampungnya kemana? Rasti garasi. Dulu belum rasti garasi gua. Memakai nama-nama anda gitu-gitu, anda pokoknya gue Eman aja. Belum Eman Viganoan juga. Eman Vigano tuh mulai main pada saat Facebook itu. Gitu. Dulu zamannya Kaskus, gue sebelum Facebook main Kaskus dulu.
Ya itu gue makainya Eman saja, nggak pakai Eman Vigano, nggak pakai rasi-rasi, nggak pakai judul gitu. Eman aja udah. Nah gue main nampung dari situ, gue berkawan sama mereka. Mereka jualnya juga agak mahal. Mereka yang penting dapat keinginannya, dapat buat nongkrong temen minum ya kan. Minum juga nggak diminum sendiri, minum juga rame-rame, diputerin bareng-bareng. Udah mereka udah happy aja kayak gitu. Jadi gue tahu gitu. Nah makin kesini kan ekstrim nih, makin berkembang ya. Yang tadi gue bilang, mulai karena pengen ikut event bareng-bareng, dibikinlah lebih bikin lebar tuh, jadi biar bisa mengangkut beberapa orang. Awalnya sih itu. Nah gubuk, awalnya kan gubuk tuh, bikin gubuk-gubuk, baru masuk tuh ke ngumpulin barang itu. Masih belum terlalu menjadi polemik. Pada saat jadi polemik itu, walaupun udah ada beberapa daerah kan, yang tadi gue bilang, yang mulai eh, berkeberatan lah dengan Vespa sampah ini gitu. Nah yang paling parah sekarang kan Vespa yang minta-minta gitu. Itu sih gue nggak respect banget sih. Gue nggak respect banget kalau lu masih pada muda-muda gitu, dan lu yang Vespa minta-minta nih, menurut gue lu satu, lu malu-maluin dunia perpespaan ya kan, karena lu masih sehat ya kan. Fisik lu tuh masih masih bener gitu, masih sempurna. Lu minta-minta, lu maluin. Kedua, lu maluin dunia pang lu. Gua nggak pernah tuh ngeliat tuh anak pang di perapatan atau apa minta-minta begini, nggak pernah. Anak pang itu main gitar, bersuara, berkarya. Bang, gua nggak punya ukulele, gini cuy, yang penting ada suara atau segala macam begini. Jadi alasan itu mah lo yang nggak punya tuh niat. Lo nggak bisa kayak gini, pakai botol Yakult lo isi itu beras, kacang hijau, isi kacang hijau. Atau kalau lo ribet beli itu kacang hijau segala macam, lo kasih kerikil, lo ketak, menimbulkan suara. Kasarnya kan gitu, niat. Lo bisa cari pertigaan atau pengkolan puteran, lo bisa di situ. Gitu. Lo bisa markirin apa segala macam, ngasih jalan kan, paling nggak lo keluarin jasa lo gitu, timbang lo harus minta-minta. Itu sih yang jadi menimbulkan polemik nih, menimbulkan gesekan nih, dan akhirnya kan mengkotor-kotor wilayah, bikin malu skuteris gitu. Nah sekarang yang lagi rame lagi di tiap event bikin rusuh. Gue sih sebenarnya males banget ya komentar kayak kemarin tuh yang apa kebo gitu ya. Gue males banget dah kayak begitu. Itu mah udah efek lo apa ya, itu sih menurut gue bukannya Vespa, itu emang murni kriminal aja. Lo cuman kebungkus ada Vespanya jadi lo kena gitu. Kalau menurut gue sih nggak ngeliat itu Vespa, itu masalah lo pribadi aja. Cuman lo kebetulan anak Vespa ekstrim gitu. Nah balik lagi, kok gue bisa ngomong kayak gini ya karena gue ada di situ juga gitu. Jadi bang, lu mau mainnya Vespa ori, Vespa ini, lo mah nggak tahu jalan, suwe bener lo. Gue juga ngerasain kayak gitu, gue ngerasain jalan dengan duit yang pas-pasan. Ya memang sih gue prepare, gue orangnya well prepare, kunci-kunci apa segala macam gue pasti ada gitu ya. Gue siapkan untuk perjalanan apalagi yang agak jauh gitu. Cuman pernah di satu kala, ini gue cerita sedikit gitu. Jadi kalau bilang gue, bang lu nggak tahu sih rasanya jalan gak pakai duit gitu. Nah sebenarnya kan gini, pada saat nih gue pernah ngalamin ya, gue nggak sebut daerahnya tapi yang pasti gue waktu itu eh, ke arah Bandung sih, nggak terlalu jauh memang dari Tangerang. Gue ke arah Bandung. Gue di satu kota, intinya ya gue jadi nggak ada duit lah. Intinya gue jadi nggak ada duit gitu. Kalau gue ceritain soalnya agak-agak kocak juga, agak-agak kocak dan melibatkan hamba wet ya. Jadi gue malas gue sininya nih mengeksplos ceritanya. Intinya gue jadi nggak ada duit, gue pas-pasan. Nah itu gue berempat tuh, berempat. Mungkin teman-teman komunitas gue itu yang nonton mungkin
tahu lah cerita ini karena dulu kan nggak terekspos ya, mungkin kalau diekspos juga jadi cerita gitu. Ini gue cerita di sini nih. Jadi gue komunitas gue waktu itu Bad Angel namanya. Gue berempat tuh, ya pada kagak ada geblek duitnya pada pas-pas semua. Pilihannya kan kalau untuk balik juga udah jauh, kalau untuk ke Bandung juga jauh. Jadi udah dari tengah nih kita nih, udah dari tengah. Kita kemana nih akhirnya? Ya udah tetap ke Bandung. Kita cuma berhitungnya apa? Bensinnya harus cukup dulu. Kita jangan sampai kepayahan di jalan gitu. Untuk makan pikirin nanti itu. Untuk makan kita cukup aja, berarti bareng-bareng nih bisa makan berempat aja. Gitu. Karena kita pengen ke event gitu. Jadi kayak gitu. Tidur di emper-emper juga udah biasa. Kalau tidur di kuda laut ya zaman dulu kan istilahnya kuda laut. Karena kenapa dibilang hotel kuda laut? Karena dulu Pertamina itu gambarnya gambar kuda laut 2 begitu. Makanya dibilangnya hotel kuda laut. Kita ngedit habis mau bensin naruh motor kita tidur di situ. Hotel kuda laut masih mending karena kita di emperan. Gitu. Cuman beralas helm aja sama bahu lengan gini. Udah tidur. Jadi gue ngerasain tuh punya jaket demek buluk yang kagak pengen dicuci gitu. Karena justru buluknya katanya menandakan perjalanan jauh. Nggak ada yang ngalamin kayak gitu nggak boleh dicuci itu jaket buluk. Jadi gue ngalamin hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang susah-susah di pervespaan. Gue ngalamin kok ada di posisi apa gimana ya? Gue benci banget, maksudnya kesel gitu lah sama ngeliat Vespa yang di towing gitu. Kan Vespa di towing juga baru belakangan ini kan. Dulu kan jarang. Pada saat mulai rame kan, waduh baru deh. Akhirnya sekarang towing itu jadi yang umum. Dulu mah kita kalau ngeliat Vespa towing udah kayak ini aja kan. Apaan Vespa di towing? Riding dong, waduh kita udah merasa paling hebat, paling jago aja, udah merasa ngeriding paling jauh aja deh, udah gitu. Ya baru bergeser ke sini, baru gue juga ngerasain, oh iya ya, makin berumur makin ini, wah ternyata enak juga ya. Walaupun pasti itu kan kos kan, itu kos yang keluar, biaya yang keluar gitu. Tapi gue ngalamin ada di posisi, jadi gue bisa ngomong gitu, lo ngomong gimana, dan gue juga tahu tuh ada beberapa ya orang-orang yang sekarang udah ngetop lah, itu kan awalnya juga base-nya dari ekstrim gitu. Dan mudah-mudahan mereka juga ikut berkomentar, ikut bersuara gitu. Ya gue sih nggak masalahin ya, ekstrimnya gue nggak masalahin, itu bagian dari dinamika dunia pervespaan gitu. Bahwasanya ada nih ekstrim gitu, dan bukannya bermaksud ger-gerin atau malah ngangkat mereka, enggak, tapi itu kan kenyataan yang ada gitu. Yang orang-orang luar liput itu justru yang ekstrimnya ini. Nah, gue nggak tahu ya apakah hal ini juga yang jadi kawan-kawan ekstrim ini jadi apa ya, mangkak. Kalau bahasa zaman dulu tuh mangkak. Apa yang mangkak ya? Besar kepala gitu. Jadi wah kita diliput sama orang luar gini. Jadi orang luar memang ngapain dia ngeliput Vespa orisinil, orang di sana juga ada gitu. Kalau yang ekstrim-ekstrim ini kan mereka wow dia lihat sesuatu yang berbeda gitu. Nah cuman pergeseran inilah yang teman-teman kayak di Facebook tuh ada komunitas yang garis keras banget tuh. Sorry gue mention ya, sapu lidi garis keras. Itu dia udah pokoknya di kota-kota tertentu dia udah nggak apa namanya, udah nggak setuju, nggak boleh masuk gitu. Ntar gue kasih nih ini ya nih apa captionnya nih, gue kasih kayak apa itunya apa namanya, tulisannya tuh keren sih menurut gue, keren. Cuman ini kan ada di kamera sono ya, jadi gue nggak bisa ini, gue belum sempat copy ke handphone gue yang ini, jadi di handphone gue yang itu. Dia ada di Facebook pokoknya sapu lidi garis keras tuh, komunitas sapu lidi. Jadi buat temen-temen nih, kalau tanggapan gue apalagi yang sekarang lagi rusuh gitu, ini buat teman-teman Vespa ekstrim nih yang lagi diangkat menjadinya kan, bukan ekstrim sih ya, Vespa sampah kali ya, apa Vespa apa ya, ini Vespa yang bikin rusuh nih, bikin acara. Lu teman-teman mikirin deh, bikin acara itu nggak gampang loh, dan itu melibatkan perizinan, terus lokasi, lingkungan, apa segala macam gitu. Itu teman-teman coba gitu. Nah kalau dia udah ngatur lo nggak boleh masuk gitu ya, berarti kan memang lo mempertanyakan, harusnya memperbaiki. Kok gue nggak boleh masuk sekarang, dulu boleh ya kan, atau ada event ini boleh gitu. Lo ikutin aja udah,
dia kan bikin event perlu izin, dan izin itu kan harus ditaati oleh panitia. Kalau lo nggak boleh masuk, biasanya panitia juga udah mengalokasikan lo akan di mana gitu. Atau kalau itu kan biasanya event itu kan nggak menjegluk langsung ada tiba-tiba besok ada terus lo tau datang lo nggak diinfo kan, nggak kan udah diinfo jauh-jauh hari. Nah kalau lo udah diinfo Vespa sampah di dalam masuk, lo jangan bawa sampah, jangan bawa Vespa sampah, lo bawa yang lain gitu. Bang gue punyanya itu, ya orang kagak boleh mau gimana? Atau lo taikin itu, lo stop over di mana, lo berhenti di mana, lo masuk. Yang dilarang kan Vespa sampahnya, bukan orangnya. Yang dilarang itu Vespa sampah dilarang masuk, bukan orangnya. Nggak ada kan tercantum di situ orang sampah nggak boleh masuk, kan nggak ada orang yang dilarang. Nah orangnya lo boleh masuk. Ingat, orangnya boleh masuk, kelakuannya jangan sampah, karena Vespa sampahnya nggak boleh masuk, kan orangnya bukan sampah gitu. Orangnya kan tetap orang manusia yang pengen happy, pengen ketemu saudara gitu. Saat lo kelakuan lo merusuh apa segala macam, itu akhirnya menjadikan lo sampah gitu. Sorry kalau gue ngomongnya agak keras ya, tapi emang kenyataannya itu. Lo tuh memporak-porandakan acara kalau kayak begitu dengan kelakuan lo. Ujung-ujungnya apa sudah? Iya gue minta maaf gini ya, kelepak aja palanya. Lo udah bikin rusuh segala macam, lo gampang aja minta maaf. Sementara kan lo tau nggak, kredibilitas panitia itu yang jadi taruhannya. Kedepannya kan mereka tentu pengen bikin event lagi, karena itu jadi catatan kurang bagus buat mereka. Bikin rusuh acaranya ini gitu. Jadi lo kendorin ego lo. Kalau lo pengen tetap masuk, gue juga jiwa-jiwa ekstrim gue juga masih ada gitu. Walaupun gue kagak betato ya kan, gue sama tahu rasanya freedom kayak gitu. Gue seneng gitu. Cuman ya itu, lo hargain orang lain. Berbenah aja nih pada nih anak-anak ekstrim, ya kan. Banyak kok sekarang yang udah anak-anak ekstrim yang udah, maksudnya apa ya bahasnya, kalau naik kelas kayak gimana ya, maksudnya sadar kali, bukan sadar ya, apa ya yang kata-kata yang enak ya. Nah teman-teman yang gue harapin nih, teman-teman anak ekstrim yang mungkin sekarang udah posisinya mungkin udah enak, anggaplah ayomi dong nih teman-teman, yuk ayomi. Gue ngelihat kok ada beberapa belum lama Vespa ekstrim dikemas dengan head-on. Wah gila sih itu, gila. Teman-teman mungkin tahu ya, tulis di kolom komentar tuh, Vespa ekstrim dikemas dengan head-on, bannya peleknya pakai pelek Matic, yang satu peleknya aja Maticnya bukan Matic copotan ini lagi, Matic yang bener-bener Matic aftermarket gitu. Waduh, peleknya aja udah ini, mesinnya juga bukan mesin yang sembarangan, asal mesin, maksudnya mesin kelas gitu, ditaruh yang Spartan yang memang punya harga gitu, ditaruh di situ. Itu menurut gue jiwa ekstrim yang luar biasa banget sih. Gue respect banget itu. Ekstrim tuh nggak harus melulu kumel, nggak harus melulu apa sampah gitu. Jadi ekstrim ini dikemas dengan ini loh, ini ekstrim bahwasanya akarnya tuh tetap pervespaan, saudaraan, tapi ini bentuknya yang diiniin. Gua sih respect bolak-balik tuh. Kalau jempolnya 5, gua jempol. Tis. Gua kasih jempol tuh. Kayak gitu-gitulah. Nah, teman-teman mungkin kan kemampuannya, balik ke kemampuan. Buat teman-teman yang mungkin masih, Bang, gua kan nggak bisa kayak Run. Ya lu yang nice aja, yang rapi. Kan udah keluar aturannya. Lu bikin ekstrim, balikin lagi yuk. Ekstrim, lu bikin ekstrim yang bener-bener ekstrim. Kayak Gary mungkin ya mungkin dia udah punya lama duluan ya. Kalau sekarang mungkin agak berat. Kalau nggak salah VNB-nya loh, VNB-nya dibikin ekstrim, dibikin ambles, ceper segala macam. Vespa apa nih, yang apa, stang iblis ya, ada yang stang iblis kan yang panjang begini sampai ke sono-sono. Ya gue tahu itu ganggu jalan ya, gue ganggu jalan apa segala macam. Cuman kan lu jalannya kan malam gitu. Terus ada lagi yang di masih Tangerang juga, nggak jauh, kayaknya malah dari rumah gue di belakang itu, Vespa yang pohon. Itu kan unik, itu unik, menarik gitu. Dan lu juga kan nggak mungkin itu keluar pakai tiap hari, pakai tiap minggu lo keluar. Kalau ada event doang, lu keluar jalan malam, itu menarik. Menurut gue ekstrim itu yang kayak gitu, jiwa-jiwa ekstrim gitu, yang kayak gitu, di luar pakem gitu.
bukannya minta-minta. Kalau sampah gue masih oke, kalau selama lu ngumpulin apa segala macem, kan nggak harus jembreng-jembreng men, bikin jelek pemandangan. Nggak harus lu jembreng-jembreng malah makin ditinggiin, makin expose. Apa? Gitu. Biar apa gitu. Kalau emang lo buat perjalanan lu bisa pakai karung, lo karungin tuh, lo ikat di samping atau gimana gitu. Dan kok gue bisa ngomong kayak gitu? Gue tahu kayak begitu. Gue tahu. Kalau lu nimbang itu justru dikeprekin, men. Lu dikeprekin nih, prek nih. Jadi gua kasih edukasi sedikit nih. Jadi botol-botolnya itu lu dikeprekin, bukan digantung-gantung gitu bikin bikin kumuh. Dikeprekin ya, itu ada nilainya. Tutupnya lu pisah. Karena tutupnya harganya lebih mahal. Gitu caranya. Jadi tutupnya lu pisah, punya harga tersendiri, harga yang berbeda. Gitu. Lu keprekin tuh, keprekin. Bang, kalau tahu kayak gitu-gitu, gue tukang rongsok. Gue tukang rongsok. Teman-teman yang kenal gue lama tahu gue tukang rongsok. Gue sering ke lapak gitu. Jadi nggak ada alasan lo menggantung-gantung itu, lo cuman pengen lo dibilang Vespa sampah aja, lo bangga dengan itu. Dan kebanggaan lo sekarang ini kan udah mengganggu yang lain nih, apalagi dengan embel-embel lo minta-minta. Nah itu tuh dirubah, dibenahin aja. Udah terlalu panjang banget kayaknya pembahasannya. Intinya sikap gue udah ada juga influencer beberapa yang menggaungkan ini, cuman gue lihat dia, ayo yang lain juga dong diangkat dong, biar nggak sendirian gitu. Lo nggak sendirian men, gue juga mengangkat. Gue tahu lo juga ekstrim, lo juga anak ekstrim, tapi lo ekstrim kalau menurut gue, lo ekstrim yang bener, itu yang gue demen gitu. Jadi jangan bikin malu anak Vespa. Kita tetap bervespa, biar gimana pun lo adalah saudara kita sepervespaan. Jadi ya yuk kita sama-sama benahin aja nih gitu. Karena kalau lo nggak bisa dibenahin kan akhirnya timbulnya gesekan. Gesekan itu yang nanti ujung-ujungnya ya akhirnya kita ke Satpol PP deh kalau udah nggak bisa itu. Karena kan kalau gesekan nanti jadi kuat-kuatan. Nanti kita kerasin malah jadi ini kan, jadi nggak baik hubungannya. Nah atau balik lagi kan, ini kita kan semua ada induknya nih, ada induk perkumpulannya. Nah itu gimana nih, lu ekstrim ini independen apa ada komunitasnya nih? Kalau emang ada komunitasnya tinggal gampang kan, komunitasnya aja nih ajakin ngobrol bareng-bareng. Komunitas ekstrim kan, komunitas ekstrim banyak banget tuh komunitasnya. Kita duduk bareng, samain persepsi deh, samain ekstrim itu semana sih, ekstrim itu batasannya semana sih gitu. Jadi biar enak di jalan, biar enak di medsosnya juga. Gue respect sama Vespa ekstrim karena ekstrimnya itu yang diangkat dijadiin buku malah gitu. Kita tetap bersaudara, satu Vespa sejuta saudara, tapi saudara itu gak nyusahin saudara yang lainnya. Gue Eman Vigano, mudah-mudahan tayangan singkat ini ngebawa manfaat ya, atau membawa pikiran yang berbeda gitu. Oh bener juga ya gitu. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya di Lu Nanya Gue Jawab. Suka tayangannya kasih tombol jempolnya, yang gak suka nggak usah ditonton, skip aja. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Yang belum subscribe, tombol loncengnya jangan lupa, dijugugin aja. Ciao. Habis.